Suatu hari, seorang gadis muda bernama Badu sedang mencari obat untuk ayahnya yang sudah tua dan sakit. Ia berjalan melewati hutan sambil mengumpulkan aneka buah dari pohon yang berbeda, berharap menemukan tanaman obat. Ini daun ungu. Semoga daun ini bisa menyembuhkan ayahku. Sambil berjalan di antara tanaman dan buah, ia kumpulkan semua ke dalam tasnya. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita tua berjalan perlahan di depannya. Seketika Badu langsung menghampiri dan menolongnya. Halo ibu, ada yang bisa aku bantu? Wanita tua itu melirik ke arah Badu dari balik kerudungnya. Terima kasih gadis muda, tongkatku patah ketika berjalan. Itu sebabnya aku berjalan pelan-pelan agar aku tidak terjatuh. Badu memperhatikan sekelilingnya dan berjalan ke arah area bebatuan di belakangnya. Ia nyaris tak bisa berjalan di antara bebatuan, lalu menemukan cabang pohon kuat dan kokoh. Diraihnya cabang pohon itu, menghaluskannya di batu yang tajam dan menjadikannya tongkat untuk berjalan. Lalu memberikan tongkat itu pada si wanita tua. Ambillah, sekarang kau dapat melanjutkan perjalananmu dengan hati-hati. Kau sungguh membuatku terharu dengan apa yang kau lakukan, gadis muda. Terima kasih. Tapi kenapa kau lakukan ini pada orang yang tidak kau kenal? Ayahku juga sedang sakit. Jadi siapapun yang tua dan sakit harus dapat pertolongan. Wanita tua itu sangat terkesan dengan kata-kata Badu. Lalu ia menunjukkan kotak kecil ajaib yang ia bawa di tangan. Namun di saat yang sama, seorang pedagang kaya melintas dan melihat mereka. Lalu bersembunyi di antara pepohonan dan mendengarkan percakapan si wanita tua dan si gadis muda. Ambillah kotak kecil ajaib ini, gadis muda, dan bawalah kepada ayahmu. Kau akan menemukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan ayahmu. Terima kasih, tapi kau membutuhkannya. Kau telah memberiku apa yang aku butuhkan. Aku telah memiliki tongkat ini. Sekarang bawalah kotak ajaib ini dan berbagilah pada apa yang ada di dalamnya pada siapapun yang membutuhkan. Jika kau lupa, tidak akan pernah terjadi apa-apa dengan kotak ajaib itu. Hah? Kotak ajaib? Seandainya aku bisa mendapatkannya dan menjual kotak ajaib itu, aku akan jadi orang yang sangat kaya. Badu si gadis muda mengambil kotak ajaib dari wanita tua itu. Ketika ia membukanya, ia melihat air, roti, dan segenggam kenari. Sementara wanita tua perlahan menghilang dari pandangan, Badu berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, ia bertemu si pedagang licik yang tadi menguping pembicaraannya. Pedagang itu mengutarakan keinginannya untuk membeli kotak yang ada di tangan Badu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan uang yang banyak. Kau bisa melakukan apapun dengan uang yang banyak. Tidak, aku hanya berbagi pada siapa saja yang membutuhkan kotak ini. Selamat siang. Badu melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian, seekor kambing kelaparan muncul di hadapannya. Kambing itu terlihat sangat kurus. Badu memberikan sepotong roti dari dalam kotak tersebut. Makanlah roti ini, kambing yang lucu. Ini adalah kotak ajaib. Isinya tidak akan pernah habis. Jadi makanlah sebanyak yang kau mau. Si kambing memakan roti tersebut dengan sangat lahap. Gadis muda melanjutkan perjalanan. Kali ini ia melihat pohon coklat yang kekeringan. Oh, siapa yang membuatmu sampai kekeringan begini, pohon coklat? Padahal coklatmu begitu bagus. Mereka bisa membuat coklat yang enak dari coklatmu. Ranting pohon itu sangat kering. Badu tidak tinggal diam, lalu menyirami akar pohon itu dengan air dari dalam kotak. Dengan cepat, air menyerap ke dalam pohon itu. Sebentar lagi akan tumbuh banyak coklat di dahanmu. Badu melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan beristirahat karena merasa sangat letih. Pada saat yang sama, si pedagang licik yang menyamar muncul di hadapannya. Halo, aku adalah prajurit dari kerajaan. Jika kau lelah, kau boleh memakai kudaku sampai di tujuanmu. Sebenarnya
Itu sebuah tawaran yang menarik, Tuan Prajurit. Aku memang sedikit lapar dan sangat lelah. Silahkan, Nona. Tapi ketika kau sampai di tujuan, kau harus memberikan kotak kecil itu sebagai imbalannya. Apa? Kau bukan seorang prajurit. Kau adalah pedagang yang licik. Tidak akan pernah. Selamat siang. Badu melanjutkan perjalanannya melewati hutan dengan terburu-buru. Ia ingin sekali memakan segenggam kenari yang ada dalam kotak karena merasa sangat lapar. Namun, ia melihat keluarga tupai yang terlihat sangat kelaparan. Aku masih bisa menahan rasa laparku. Tapi mereka pasti sudah sangat kelaparan sekali di hutan ini. Baiklah, ambillah kenari ini. Aku masih bisa makan lagi nanti. Badu memberikan kenari dari dalam kotak pada keluarga tupai. Kemudian si gadis muda setelah melalui perjalanan yang sulit akhirnya tiba di rumahnya. Ia menghampiri ayahnya yang sedang sakit dan menunjukkan kotak ajaib tersebut. Ayah, aku telah bertemu wanita tua yang bijak di tengah jalan dan dia memberikanku kotak ini. Di dalamnya ada makanan sehat agar kau cepat pulih. Badu membuka kotak itu. Tapi apa yang dilihatnya? Kotaknya kosong. Tapi bagaimana bisa? Ini kotak ajaib. Kenapa kosong di dalamnya? Padahal aku telah membagikan isi kotak ini dengan yang membutuhkan. Badu merasa sangat kecewa karena ia tidak bisa menolong ayahnya. Tapi kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika Badu membukanya, dilihatnya si wanita tua, kambing, dan keluarga tupai. Kau si anak yang baik. Seperti yang pernah telah kukatakan, berbagilah kotak itu dengan siapapun yang membutuhkan. Dan sekarang ambillah ini sebagai imbalan. Susu kambing dan buah dari pohon coklat, serta kenari yang telah tupai bawakan untukmu. Badu meraih coklat, susu kambing, kenari dari tupai dari dalam keranjang si wanita tua, lalu menyiapkan minuman yang sehat untuk ayahnya. Ketika ayahnya meminum minuman tersebut, ayahnya kembali pulih. Terima kasih anakku yang baik dan cantik dan pemberani. Badu merasa sangat bahagia karena ayahnya telah kembali pulih. Lalu ia menyadari ia tak membutuhkan kotak itu lagi. Ia membuang kotak itu ke tempat sampah. Ketika si pedagang licik melihat kotak itu, ia bergegas melompat ke dalamnya. Wow, kotak ajaib! Kotak ajaib! Aku akan jadi tambah kaya! Hahaha! Badu yang melihat pedagang licik itu melalui jendela menertawainya. Karena ia tahu keajaiban sesungguhnya bukan datang dari dalam kotak, melainkan dari hati yang tulus.